Jadi mau nggak mau FBI harus bekerja sama dia untuk menangkap satu penjahat ini. Dan lokasi syutingnya itu juga ada di Indonesia guys, tepatnya di Bali. Kan makanya kenapa aku rekomendasiin ke kalian, karena ada Indonesianya. Ada Indonesianya. Tapi terlebih dari seluruh film ini emang keren banget. Anak yatim jalanan yang menjadi seorang jalanan. Yang menjadi seorang jalanan. Yang menjadi seorang gundala karena terkena petir. Gitu. Jadi dia karena kena petir dia jadi punya kekuatan super untuk menjadi gitu. Ini keren banget sih. Sutradaranya Kak Joko Anwar ya, emang udah keren banget. Sutradaranya keren, pemainnya juga keren. Ya kan? Ya berantemnya juga keren. Halo teman-teman semua, kembali lagi ke Jevan Digital. Boom. Halo teman-teman, kembali lagi ke YouTube channel aku. Dan hari ini aku mau mengasih rekomendasi film-film yang suka aku tonton di Netflix. Dan di sini aku juga udah ngerangkum. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dulu YouTube channel ini. Ke bawah ini, klik. Langsung aja kita mulai dari film yang pertama. Let's go. Jadi film yang pertama berjudul Red Notice. Pemainnya adalah Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, dan my wife, Gal Gadot. Ini mereka bertiga emang selalu keren banget. Aku tahu Gal Gadot itu dari Wonder Woman, Dwayne Johnson dari Fast and Furious, of course. Ryan Reynolds dia tuh banyak di film-film action comedy. Ada FBI yang mau menangkap penjahat, tapi penjahatnya itu selalu selangkah di depannya, jadi nggak ketangkap-tangkap. Nah akhirnya FBI memutuskan untuk kerjasama sama penjahat pencuri karya seni paling terkenal di dunia. Tapi dia juga tersangka juga. Jadi mau nggak mau FBI harus bekerja sama dia untuk menangkap satu penjahat ini. Dan lokasi syutingnya itu juga ada di Indonesia guys, tepatnya di Bali. Kan makanya kenapa aku rekomendasiin ke kalian, karena ada Indonesianya. Ada Indonesianya. Tapi terlebih dari seluruh film ini emang keren banget sih ya. Secara acting yang nggak perlu diragukan lagi, memang mereka tokoh-tokoh handal di genre action. Sinematografinya juga, waduh, mataku nggak bisa ngedip nontonnya guys. Keren banget. Visual effect dan artnya 1 to 10 aku bakal kasih 10/10. Keren banget kan, makanya harus ditonton nih. Ini film Indonesia, The Big Four. Tepuk tangan untuk The Big Four. Keren banget. Ini sebenarnya film yang aku tonton tahun lalu ya, karena dirilisnya juga tahun lalu 2022. Yang main ada Kak Bimana, Putri Marino, Ari Kriting, Kristo, dan sutradaranya Kak Timo. Keren banget ya ampun, ini adalah salah satu langkah Indonesia untuk level up lah di genre action. Ini keren banget sih, karena sebelum-sebelumnya aku belum nemu action yang benar-benar bagus banget di Indonesia. Dan tiba-tiba terbitlah The Big Four yang sangat keren banget. Berantemnya juga nggak berantem biasa ya. Terus juga aktingnya keren-keren banget. Dan Kak Ari Kriting sama Kak Kristo lucu banget sih ya. Kalian dapet banget mainin perannya, keren banget. Untuk secara keseluruhan aku bakal kasih 8,5/10. Yeay, tepuk tangan. Keren. Alright guys, jadi film yang ketiga adalah Gundala. Siapa sih di Indonesia ini yang nggak tahu Gundala? Superhero Indonesia ya. Ini kayaknya film superhero pertama di Indonesia yang keren banget. Gundala salah satunya. Jadi Gundala ini bercerita tentang anak yatim jalanan
yang menjadi seorang jalanan. Yang menjadi seorang jalanan. Yang menjadi seorang gundala karena terkena petir. Gitu. Jadi dia karena kena petir, dia jadi punya kekuatan super untuk menjadi superhero yang bernama Gundala, yang misinya adalah untuk menyelamatkan kotanya dari mafia-mafia jahat. Ini kurang lebih ceritanya kayak The Flash ya. Tapi bedanya The Flash itu dia speed kan, lari. Dia lari. Kalau Gundala dia bisa kalau Gundala bedanya dia bisa nembak petir. Gitu. Ini keren banget sih. Sutradaranya Kak Joko Anwar ya, emang udah keren banget. Sutradaranya keren, pemainnya juga keren, berantemnya juga keren. Kak Bimana lawan puluhan orang, buset, aku nggak kebayang itu syutingnya kayak gimana ya. Pasti bakal ribet banget karena yang namanya berantem sama orang banyak, kita harus ingat sama koreografi, misalnya sama orang A, orang B, orang C, kan beda-beda pasti kan. Jadi sebagai pemain yang memerankan karakter itu harus ingat koreografinya. Wah, itu susah banget sih. Alright guys, di film yang keempat kita ada Blood and Gold. Oke, ini film keren juga. Jadi seperti yang kalian bisa lihat di judulnya, Blood and Gold. Artinya kalau blood itu kan biasa pertempuran ya, pertumpahan darah. Dan gold, misinya dari film ini tentaranya mau untuk mencari emas yang banyak gitu ya. Jadi di akhir Perang Dunia Kedua ada seorang pembela Jerman dan seorang wanita muda terjerumus ke dalam pertempuran berdarah dengan sekelompok Nazi yang memburu emas tersembunyi. Dan misinya tentara ini adalah untuk mencari emas. Misinya adalah untuk mencari emas. Tapi dari sepanjang film ini benar-benar gak membosankan karena pertempuran itu seru banget. Ini bukan cuman berantem pakai tangan doang, tapi ini pastinya pakai ada tank juga, terus ada pesawat-pesawat, ada bom segala macam, dan ada tembak-tembakan. Nah, buat teman-teman nih yang suka nonton tembak-tembakan dan pertempuran kayak Perang Dunia Kedua, kalian cocok banget nonton Blood and Gold. Jadi film yang kelima ini ada Bullet Train. Bullet Train ini keren banget. Dan di sini juga ada pemain Indonesianya. Aku notice banget karena karakter ini itu menyangkut ke alur ceritanya. Jadi ini dibintangi oleh Brad Pitt, Joy King, and Aaron Taylor. Sutradaranya David Leitch. Ini aku bacain sinopsisnya guys. Bercerita tentang ada 5 pembunuh bayaran yang di dalam satu kereta, yang dimana mereka memiliki misinya masing-masing secara terpisah, tapi secara misterius ternyata mereka semua berkaitan. Nah, penasaran nggak tuh? Jadi ada 5 pembunuh dalam satu kereta, tapi ternyata misi mereka tuh sama semua, dan mereka bisa dibilang harus bunuh-bunuhan di situ. Salah satunya dari 5 itu harus selamat dari kereta itu. Waduh, seru banget nggak tuh ya? Dan ada pemain Indonesia juga, itu di cerita flashbacknya sih. Namanya Kak Yoshi Sudarso, pemain Indonesia. Keren, jadi kalian harus nonton. Dan yang keenam ada Ngeri-Ngeri Sedap. Waduh, ini kalau Ngeri-Ngeri Sedap aku nontonnya nggak di Netflix, aku nontonnya waktu tayang di bioskop. Ini memang bikin nangis guys. Ngeri-Ngeri Sedap tuh benar-benar bikin mewek. Aku di bioskop ada kayaknya 3 kali nangis sepanjang film. Itu benar-benar nangisnya benar-benar kejar banget karena aku sebagai orang Batak, aku relate banget ya sama ceritanya dengan pembawaan karakternya dari orang tuanya. Terus juga aduh, aku nggak bisa spoiler sih, aku kalau cerita spoiler. Ada beberapa kejadian yang emang relate banget sama aku, jadi kayak itu bener-bener buat hati aku tuh kayak ih sama loh, kejadian juga sama aku gitu. Film tuh bercerita tentang keluarga Batak ya. Nah, aku sebagai orang Batak relate gitu loh, dari awal sampai akhir tuh kayak sama. Waduh, ini keren banget sih. Pemainnya ada Om Arswendi Bening Suara,
Katika Pangabean, Kak Boris, ada Indra Jegal juga, Gita Bebita, sama yang satu lagi si Lolox. Ya, masih Lolox. Ini sutradaranya Kak Bene. Halo Kak Bene. Kak Bene keren banget. Sekarang Kak Bene lagi main film juga guys. Yang agak lain Kak Bene main. Jadi nanti jangan lupa nonton juga. Tapi jangan lupa nonton yang ini nih, ngeri-ngeri sedap ya. Oke teman-teman, ini adalah film terakhir. Ini cukup keren ya. Di sini kita punya Pengabdi Setan. Waduh, siapa sih yang nggak tahu Pengabdi Setan? Pada eranya, waktu Pengabdi Setan ini tayang di bioskop, semua orang datang ke bioskop untuk nonton Pengabdi Setan. Ini keren banget dan sekarang ada di Netflix. Jadi ceritanya ada sebuah keluarga dan di sebuah keluarga itu ada ibu dan ibu itu sakit. Jadi karena dia nggak bisa gerak dan nggak bisa beraktivitas seperti kita biasanya, jadi dia mempunyai lonceng untuk manggil anak-anaknya untuk mengambil sesuatu, entah makan atau apa yang dibutuhkan sama ibunya. Nah, pada saat itu ibunya sudah meninggal kan, dan ternyata ibunya ini masih gentayangan. Jadi sometimes mereka tuh masih dengar suara lonceng itu dari kamar atas. Ting. Padahal ibunya udah meninggal, jadi ibunya gentayangan. Dan misinya si setan ini, misi kayak film action. Ya, dan tujuannya adalah maksudnya ibunya yang setan ini pengen bawa keluarga ini ke dunia lain, ke dunia setan. Serem banget sih. Ini aku nontonnya, kalau secara rumahnya itu memang udah creepy banget. Rumahnya creepy banget, memang kayak rumah-rumah horor ya. Dan di rumah itu mereka tuh masih pakai sumur. Jadi seperti yang kalian tahu, kalau misalnya dari sumur kan kita harus ngambil dari bawah kan. Jadi ya aku ngelihatnya karena dia pakai sumur dan segala hal yang masih bisa dibilang zaman dulu banget, itu jadi nambah bumbu-bumbu sensasi creepy-nya sih. Aku bakal kasih 1 to 10 9 sih, 9. Keren banget. Dan kalian harus nonton ini di Netflix, Pengabdi Setan. Oke guys, jadi itu adalah beberapa film yang aku rekomendasiin ke kalian untuk kalian tonton di Netflix. Thank you teman-teman semua for watching. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Kalau kalian ada saran, next aku bikin konten apa dan sama siapa, kalian bisa langsung komen di bawah sini. Thank you guys for watching. See you in the next video. Bye-bye.